Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1. Bagaimana kabar kamu hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan baik ya. Hari ini belajar kembali bersama teacher Ira. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pena 1D, tema ke-8, subtema yang ketiga dengan tema penghujan. Pembelajaran yang pertama. Hari ini terdapat muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN dan SPDP. Silakan buka bukumu halaman 143. Baiklah anak-anak teacher, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Tetapi dengan tema kemarau ya. Teacher sudah menjelaskan bahwa di Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang musim kemarau. Sekarang kita akan belajar tentang musim penghujan. Sama halnya dengan musim kemarau ya. Kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Nah, kalimat pujian kemarin adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan. Kalimat tanggapan adalah jawaban kita ketika kita dipuji seseorang. Nah, kalimat tanggapan tersebut boleh berupa ucapan terima kasih atau pendapat ya. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan. Langit terlihat mendung. Hujan pun sering turun. Saat musim penghujan, payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Nah, anak teacher juga sama ya, ketika hujan pakai payung dan jas hujan kalau mau keluar rumah. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara si Mei dengan si Komang. Dengarkan teacher membaca ya. Wah, hujan mulai turun Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu. Tidak perlu Mei, aku membawa payung dari rumah. Tapi aku lupa membawa payung, Komang. Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras. Wah, baiklah. Kamu memang baik, Komang. Terima kasih atas pujiannya, Mei. Nah, anak-anak teacher, pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Kalimat pujiannya adalah ketika Mei memuji kebaikan Komang. Komang merasa senang atas pujian Mei. Nah, Komang pun menanggapi pujian Mei dengan mengucapkan terima kasih. Jadi, ucapan terima kasih tersebut adalah kalimat tanggapan ya. Anak-anak teacher sudah paham tentunya ya. Sudah dijelaskan pada saat pembelajaran minggu lalu. Baiklah, kalau begitu, anak-anak teacher, coba latih dirimu dengan mengerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 144. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Oke, anak-anak teacher? Nah, sekarang kita lanjut muatan PPKN. Kita akan belajar menyebutkan aturan makan di rumah. Nah, anak-anak teacher, ketika musim hujan, udara terasa dingin ya. Jadi, untuk menghangatkan tubuh, pasti ada makanan yang biasa kita santap saat musim hujan untuk menghangatkan tubuh. Nah, di sini Ibu Komang memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Nah, jadi setiap rumah tentu memiliki aturan makan ya. Ini adalah contoh aturan-aturan makan yang ada di rumah Komang. Biasanya setiap rumah memiliki aturan makan yang sama ya. Perhatikan contoh aturan makan berikut ini. Contoh yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian aturan yang kedua, tidak berbicara saat makan. Yang ketiga, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Nah, anak-anak teacher tentunya memiliki aturan juga ya di rumahnya ketika kamu makan.
Nah, aturan makan yang ada di rumah kamu haruslah dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang anak-anak teacher sudah tahu ya aturan makan di rumah. Jadi, anak-anak teacher, coba latih dirimu dengan mengerjakan Ayo Berlatih yang ada di halaman 144 sampai ke halaman 146. Menuliskan aturan makan sesuai dengan gambar yang ada di bukumu ya. Sekarang kita lanjut ke muatan SBDP, membuat karya dengan teknik konstruksi. Nah, anak-anak teacher tahu tidak bahwa air hujan yang turun akan mengalir ke sungai atau ke laut. Nah, kira-kira alat transportasi apa yang kalian temukan di laut? Pernahkah anak-anak teacher melihat perahu? Tentu pernah ya. Nah, perahu tersebut dapat mengapung di permukaan air. Oleh karena itu, perahu dapat dijadikan alat transportasi. Nah, kita juga bisa membuat perahu mainan loh. Anak-anak teacher tentu pernah ya membuat perahu dari kertas. Kali ini kita akan membuat perahu bukan dari kertas, tapi dari benda yang lain. Nah, perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Sekarang, ayo kita membuat perahu mainan dari barang bekas. Anak-anak teacher harus memilih barang bekas yang ringan, sehingga dapat mengapung di permukaan air. Contohnya itu, styrofoam atau gabus, botol plastik, atau kertas ya. Sekarang, anak-anak teacher perhatikan video berikut ini. Cara membuat perahu mainan ya. Nah, sekarang anak-anak teacher sudah paham kan cara membuat perahu mainannya? Sekarang untuk tugas kamu di rumah, kerjakanlah keterampilan kinerja praktik membuat perahu mainan yang ada di halaman 147. Minta bantuan orang tuamu ya. Baiklah anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teacher harap semua anak teacher sudah paham dengan penjelasan yang sudah teacher jelaskan tadi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.